Yeah, but we need to win. That's something that they use and have to understand. Don't be afraid for. 많이 빠졌어요. 베트남에 있는 V1 리그에 있는 선수가 높아서 아마 전력의 차이가 상당히 심한데. Info lengkap dan update timnas hari ini. Highlight laga pembuka Indonesia U23 versus Laos U23 berlangsung panas. Usai kualifikasi Piala Asia, Indras Jafri boyong seluruh pemain U23 untuk SEA Games. Timnas Indonesia versus Chinese Taipei nilai pasar terpaut 30 kali lipat. Sangat yakin lolos, pelatih Malaysia janji beri penampilan istimewa di Piala Asia. Jauh hari sebelum tersingkir, China sudah mengetahui niat buruk AFC. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Highlight laga pembuka Indonesia U23 versus Laos U23 berlangsung panas. Seperti yang kita ketahui, tepat hari ini Timnas Indonesia U23 telah menghadapi Laos U23 dalam pertandingan yang sangat dinanti pada hari Rabu, 3 September 2025. Pertandingan ini bukan hanya penting untuk tim, tetapi juga bagi para penggemar yang ingin melihat perkembangan pemain muda Indonesia, khususnya Timnas U23 di bawah kepemimpinan Gerald Van den Burg. Yang menarik adalah, pada laga tadi, sang pelatih Laos, Ha Hyok Jun melontarkan kata-kata yang memicu sorotan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut skuadnya terdiri dari para pemain muda yang masih minim jam terbang. Namun jika ditinjau lebih jauh, klaim tersebut tidak sepenuhnya sesuai realita. Pasalnya, sejumlah pemain di skuad Laos U23 justru sudah mendapat kepercayaan bermain di level senior dan mengoleksi caps cukup banyak. Para pemain kami di Timnas Laos U23 rata-rata usianya 19,4 tahun. Mereka masih cukup muda, ucap Ha Hyok Jun. Pernyataan ini kemudian menjadi sorotan karena faktanya berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Salah satu contoh paling nyata adalah Anantha Zasifongfan, Peter Pentafong Chantavik Sekon Homfon, Fedavan Somsanit dengan 11 caps dan Fausombon Payafong dengan 6 cap. Dengan komposisi semacam ini, sulit menyebut Laos U23 sebagai tim tanpa pengalaman meski dihuni pemain berusia muda. Dan ya, sang pelatih Laos U23 tersebut telah berbohong dengan menyebut skuadnya penuh pemain muda. Terlepas dari pertandingan tadi, ada kabar yang cukup tak kalah menarik, yakni Timnas U23 yang dipimpin oleh Gerald Van den Burg yang saat ini tengah melakoni kualifikasi Piala Asia akan diganti dengan pelatih baru. Usai kualifikasi Piala Asia, Indras Jafri boyong seluruh pemain U23 untuk SEA Games. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Setelah rangkaian panjang perjuangan di Piala AFF U23 2025 yang berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa malam 29 Juli 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung bulan ini, kini publik kembali digegerkan dengan keputusan besar terkait masa depan Timnas Indonesia U23. Gerald Van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya dipercaya menukangi Garuda Muda, akhirnya angkat bicara soal kiprahnya. Ia dengan tegas menyatakan tidak akan mendampingi Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Keputusan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar karena sejak awal, Van den Burg digadang-gadang sebagai sosok yang mampu membawa generasi muda Indonesia bersinar di ajang internasional. Namun, nasib berkata lain. Menurut pengakuannya, PSSI hanya memberikan mandat kepada dirinya untuk memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang berlangsung 3 hingga 9 September 2025. Di babak kualifikasi itu, Indonesia tergabung di grup J bersama lawan tangguh Korea Selatan U23, serta dua tim yang tak boleh diremehkan, Laos dan Macau. Untuk SEA Games, saya diberitahu bahwa itu bukan turnamen yang akan saya tangani langsung. Saya akan fokus pada turnamen berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia, ujar Van den Burg. Pernyataan tegas ini langsung memunculkan satu nama yang sudah tidak asing lagi di hati para pecinta sepak bola nasional, Indras Jafri. Ya, pelatih yang dikenal sebagai arsitek generasi emas, ini diproyeksikan kembali mengambil alih kendali Timnas U23 di SEA Games 2025. Keputusan itu dianggap sangat logis, mengingat rekam jejak Indra yang memang identik dengan kesuksesan Garuda Muda di ajang SEA Games. Siapa yang bisa melupakan momen heroik di SEA Games 2019 ketika Indra berhasil membawa Timnas U23 menembus partai final, meski akhirnya harus menyerah dari Vietnam dengan skor 0-3. Lalu kenangan manis di SEA Games 2023 yang membuat seluruh rakyat Indonesia menitikkan air mata kebahagiaan. Kemenangan 5-2 atas Thailand di laga final yang sekaligus mengantarkan Garuda Muda meraih medali emas pertama setelah penantian panjang.
Selain rekam jejaknya, Indra Syafri juga punya kedekatan erat dengan PSSI. Meski sempat didepak dari kursi pelatih Timnas U20 pada Januari 2025, ia tetap dipercaya untuk mengemban tugas penting sebagai pelaksana tugas Departemen Teknik PSSI. Dengan posisinya itu, ia tetap memiliki otoritas, pengalaman, dan tentu saja pemahaman mendalam mengenai karakter para pemain muda Indonesia. Ini, setelah kegagalan meraih trofi di Piala AFF U23 2025, seluruh perhatian publik beralih ke dua agenda besar, SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Bedanya, untuk SEA Games semua mata tertuju pada Indra Syafri. Sedangkan Vandenberg diproyeksikan fokus penuh di ajang kualifikasi, sebuah turnamen yang lebih menentukan bagi masa depan Garuda Muda di level Asia. Tugas yang diemban Indra bukanlah tugas ringan. Di SEA Games 2025, ia dituntut untuk memboyong seluruh potensi skuad yang sebelumnya ditangani Vandenberg. Artinya, ia harus menyulap tim yang baru saja merasakan pahitnya kegagalan menjadi skuad penuh semangat yang siap bertarung demi nama bangsa. Semua pemain, mulai dari bintang abroad hingga talenta lokal, dipastikan akan menjadi bagian dari rencana besar Indra. PSSI tentu berharap kehadiran Indra Syafri akan kembali memantik semangat juang Garuda Muda. Pasalnya, SEA Games bukan sekadar ajang olahraga, melainkan arena pembuktian jati diri bangsa di hadapan negara-negara Asia Tenggara. Dengan atmosfer kompetisi yang selalu panas, tekanan publik yang luar biasa, serta gengsi antar negara, peran Indra sebagai motivator sekaligus taktisi diuji habis-habisan. Di sisi lain, kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi tujuan besar berikutnya. Indonesia wajib tampil sempurna jika ingin meraih tiket otomatis, yakni finish sebagai juara grup. Dengan Korea Selatan sebagai lawan utama, tantangan Garuda Muda jelas tidak main-main. Gagal sedikit saja, mimpi besar untuk menapaki panggung Asia bisa sirna. Kini, semua berada di tangan dua sosok pelatih. Gerald Vandenberg yang fokus pada kualifikasi dan Indra Syafri yang kembali dipercaya mengangkat harkat di SEA Games. Kombinasi keduanya diharapkan bisa menjadi pilar kokoh untuk membangun timnas Indonesia U23 yang tangguh, bermental baja, dan siap menorehkan sejarah baru. Sangat yakin lolos, pelatih Malaysia janji beri penampilan istimewa di Piala Asia. Dengan kepala tegak dan kepercayaan diri yang begitu membara, pelatih timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, mengumumkan kepada dunia bahwa Harimau Malaya bukan sekadar ingin lolos ke Piala Asia 2027, mereka ingin meninggalkan jejak istimewa yang akan diingat sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di Asia. Di balik sorotan media, di tengah sorak-sorai para pendukung fanatik, pelatih asal Australia itu memberikan janji yang bukan main-main. Jika Malaysia berhasil lolos ke putaran final di Arab Saudi, maka publik akan disuguhkan penampilan luar biasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari tim kebanggaan negeri jiran itu. Langkah Malaysia menuju panggung utama Piala Asia 2027 memang sejauh ini tampak meyakinkan. Dalam dua laga awal grup F kualifikasi Piala Asia 2027, skuad Harimau Malaya menunjukkan taringnya. Mereka tampil dominan, solid, dan tajam. Dua kemenangan gemilang berhasil mereka raih tanpa kebobolan, mengalahkan Nepal dengan skor meyakinkan 2-0 dan membantai Vietnam dengan skor telak 4-0. Hasil ini membawa Malaysia kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 6 poin sempurna dari 2 pertandingan. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2027. Dan saat ini Malaysia sedang duduk nyaman di posisi terdepan untuk merebut tiket emas itu. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada 4 laga tersisa yang akan mereka hadapi hingga Maret tahun depan. Apapun bisa terjadi di dunia sepak bola, dan Peter Ceklamovski tahu betul bahwa terlalu cepat untuk berpesta. Meski begitu, sorotan tajam tampak dari matanya. Ia tahu bahwa tim ini sedang berada di jalur revolusi besar. Dengan fondasi kuat yang dibangun oleh Tunku Ismail, revolusi Harimau Malaya bukan sekadar retorika belaka, tetapi sebuah proyek jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Malaysia dan bahkan melampauinya. Semua orang berbicara tentang revolusi Harimau Malaya, ujar Ceklamovski dengan penuh keyakinan. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah rencana besar, sebuah visi masa depan yang dipimpin oleh Tunku Ismail, dan kami di sini menjalankan bagian kami dalam misi tersebut. Kami juga punya rencana jangka pendek yang sangat jelas, memimpin grup mengamankan tiket ke Piala Asia dan memberikan sesuatu yang istimewa untuk rakyat Malaysia. Bukan sekadar kata-kata manis, Ceklamovski membangun tim ini dengan filosofi kuat. Ia menanamkan mentalitas pemenang ke dalam setiap pemainnya. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada tempat bagi kepuasan sesaat. Yang ada hanyalah ambisi untuk terus berkembang, untuk terus bekerja keras, dan untuk menciptakan identitas tim yang bisa dibanggakan oleh seluruh negeri. Kami ingin setiap pemain memiliki rasa lapar yang tidak pernah padam. Lanjutnya, kami tidak ingin hanya sekadar hadir di Piala Asia. Kami ingin tampil luar biasa dan membuat rakyat Malaysia berdiri bangga. Keyakinan sang pelatih tentu bukan omong kosong belaka. Fakta di lapangan membuktikan bahwa Malaysia punya modal besar untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan besar atas Vietnam membuat mereka unggul head-to-head secara signifikan. Sebuah keuntungan krusial apabila pada akhirnya kedua tim mengakhiri kualifikasi dengan jumlah poin yang sama.
Tak hanya itu, simulasi data dari situs analisis sepak bola ternama Footy Rankings menyatakan bahwa peluang Malaysia untuk lolos ke putaran final mencapai angka mengesankan 79%. Angka yang jelas memberi harapan besar dan menyuntikkan optimisme tak hanya kepada tim, tapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Bayangkan saja jika mereka berhasil lolos, ini akan menjadi kali kedua berturut-turut Malaysia tampil di Piala Asia. Sebuah pencapaian langka yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam kurun waktu lebih dari 4 dekade. Malaysia sempat absen dari turnamen ini selama 42 tahun lamanya, sebuah masa yang cukup panjang untuk membuat rasa lapar akan kejayaan semakin membara. Kini mereka berdiri di ambang sejarah. Jika mampu menjaga konsistensi dan mempertahankan dominasi di sisa laga kualifikasi, maka Harimau Malaya akan kembali mengaum di panggung Asia. Kali ini bukan sebagai penggembira, tapi sebagai penantang serius. Peter Seklamovski, dengan ketenangan khas seorang pemimpin lapangan, memberikan jaminan kepada para pendukung. Perjuangan ini bukan hanya soal lolos atau tidak, tapi tentang membangun masa depan. Tentang membuat rakyat Malaysia percaya kembali bahwa mereka pantas bermimpi besar. Kami akan menjadikan kelolosan ini sebagai batu loncatan. Kami tidak ingin hanya puas duduk di panggung utama. Kami ingin bersinar di sana. Kami ingin memberikan sesuatu yang istimewa bagi negara ini, sesuatu yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Asia. Dengan kata lain, sang pelatih telah menetapkan standar yang tinggi. Dan kini, dunia menanti, apakah Harimau Malaya benar-benar akan mengaum sekeras itu di Piala Asia 2027? Satu hal yang pasti, semangat dan kepercayaan diri mereka sedang berada di titik tertinggi dan Malaysia sekali lagi berada di persimpangan sejarah. Timnas Indonesia versus Chinese Taipei nilai pasar terpaut 30 kali lipat. Pertarungan di FIFA Matchday September 2025 antara Timnas Indonesia melawan Chinese Taipei bukan hanya sekadar laga persahabatan, melainkan juga memperlihatkan jurang perbedaan yang begitu mencolok. Duel ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya pada Jumat 5 September 2025 pukul setengah 9 malam dan sejak awal sudah menghadirkan kontras yang sangat jelas, terutama dari sisi nilai pasar pemain. Jika menilai kualitas, level kedua tim memang tampak jauh berbeda. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin di atas lapangan, tetapi juga dari angka-angka valuasi skuad masing-masing. Fakta mengejutkan, total nilai pasar seluruh pemain Chinese Taipei bahkan masih lebih rendah dari satu orang pemain Timnas Indonesia, yaitu Dean James, bek kiri yang kini memiliki market value 1,80 juta euro. Bandingkan dengan total harga seluruh skuad Chinese Taipei yang hanya menyentuh angka 1,11 juta euro, jauh di bawah standar pemain Asia level menengah sekalipun. Ketidaksetaraan ini semakin menegaskan betapa lebar jarak antara kedua tim. Skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain abroad memiliki nilai pasar fantastis, yakni 36,28 juta euro atau sekitar 630,52 miliar rupiah. Angka tersebut membuat Timnas Indonesia tercatat 30 kali lipat lebih mahal dibandingkan Chinese Taipei. Sebuah gap yang bukan hanya mencerminkan kekuatan finansial, tetapi juga kualitas kompetisi tempat para pemain menempa diri. Dominasi ini terasa wajar jika melihat komposisi skuad. Dari total 27 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert, setidaknya 15 pemain adalah abroad. Mereka tersebar di berbagai negara dengan tradisi sepak bola kuat, mulai dari Belanda, Belgia, Prancis, hingga Thailand dan Brunei Darussalam. Paduan pengalaman internasional ini membuat Indonesia semakin percaya diri menghadapi siapapun. Sebaliknya, Chinese Taipei datang dengan kondisi yang jauh berbeda. Hampir seluruh pemain mereka masih berkompetisi di Taiwan Football Premier League (TFPL), liga domestik yang kualitasnya belum sebanding dengan kompetisi Asia Tenggara, apalagi Eropa. Ironisnya, meskipun mereka memiliki beberapa nama yang berkarir di luar negeri, seperti Christopher Tianlong Tiao di Amerika Serikat dan Kang Tae-won di Korea Selatan, justru tak satu pun yang dipanggil untuk laga ini. Praktis, kekuatan mereka hanya bertumpu pada level lokal. Dari sisi individual, jurang perbedaan semakin nyata. Jay Idzas, kapten Timnas Indonesia yang kini bermain di Venezia, menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi, mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 130,63 miliar rupiah. Di bawahnya ada Miss Hilgers, bek tangguh FC Twente dengan valuasi 6,5 juta euro atau 112,98 miliar rupiah. Kehadiran dua palang pintu andalan ini membuat lini pertahanan Indonesia tampak menjulang tinggi. Sementara itu, pemain termahal di kubu Chinese Taipei hanya dihargai 100.000 euro atau sekitar 1,74 miliar rupiah. Dua nama yang menempati posisi tersebut adalah Huang Chiulin dan Yu Chia Huang. Nilai ini bahkan masih kalah jauh dibanding Tom Haye, gelandang Persib Bandung yang ditaksir seharga 1 juta euro atau sekitar 17,38 miliar rupiah. Perbedaan angka ini ibarat langit dan bumi. Dari sisi valuasi, kualitas hingga pengalaman internasional, Garuda Muda jelas berada di atas angin. Namun sepak bola kerap menghadirkan kejutan.
Pertanyaan yang tersisa kini, apakah ketimpangan 30 kali lipat di atas kertas juga akan terlihat jelas di lapangan? Atau justru Chinese Taipei mampu memberikan perlawanan tak terduga? Jauh hari sebelum tersingkir, China sudah mengetahui niat buruk AFC. Ternyata kekalahan China dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar akhir dari perjuangan mereka. Jauh sebelum laga itu terjadi, pihak China sudah lebih dulu mencium adanya gelagat tak beres dalam tubuh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Sebuah fakta mengejutkan ternyata sudah diketahui oleh mereka, fakta yang seolah menjadi isyarat awal bahwa perjalanan mereka di kualifikasi tidak akan berjalan mulus. Dan benar saja, meski sempat mencatat kemenangan atas Bahrain, harapan China untuk menembus babak keempat pupus begitu kalah dari Garuda. China secara matematis gagal menembus 4 besar grup C yang menjadi tiket ke round 4. Kekalahan dari Indonesia menjadi palu pemukul terakhir. Tapi jauh sebelum semua itu, China sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak adil sedang disusun dalam diam. Mereka melihat bahwa permainan bukan hanya terjadi di lapangan hijau, tetapi juga di meja-meja keputusan yang seharusnya netral dan transparan. AFC, yang seharusnya menjadi pilar keadilan kompetisi, justru menjadi sorotan utama dari media-media besar di China. Salah satu media ternama, Sohu, menyuarakan kekesalan yang membara. Mereka menyebut bahwa keputusan AFC dalam menentukan tuan rumah babak keempat, yakni Qatar dan Arab Saudi, adalah keputusan penuh kepentingan. Menurut mereka, sangat tidak masuk akal jika dua negara yang masih aktif bersaing di kualifikasi justru diberikan keuntungan menjadi tuan rumah. Ini bukan hanya soal teknis pertandingan, tapi soal integritas dan keadilan yang kini mulai dipertanyakan secara terbuka. China bahkan sudah mencoba mencegah hal ini jauh-jauh hari. Melalui asosiasi sepak bolanya, China sempat secara resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk round 4. Tapi yang mereka terima justru adalah keheningan. Tak ada balasan, tak ada klarifikasi, tak ada penjelasan apapun dari pihak AFC. Seolah-olah inisiatif China itu sengaja diabaikan. Dan ketika akhirnya keputusan diumumkan bahwa Qatar dan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah, semuanya mulai menjadi terang. China Football Association sebelumnya telah mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah babak playoff tetapi tidak mendapat tanggapan apapun, tulis Sohu. Seketika semua potongan puzzle itu menyatu. Ketika mereka akhirnya tersingkir dari kualifikasi, rasa kecewa yang dirasakan pun tak seberat yang dibayangkan. Sebab kini mereka tahu mungkin ini memang bukan panggung yang adil untuk mereka. Sekarang tampaknya tidak masuk babak playoff justru merupakan berkah tersembunyi. Jika masuk pun hanya akan jadi sasaran empuk permainan bayangan, lanjut Sohu. Kritik mereka pun tak berhenti sampai di sana. Media China secara belak-belakan menuding bahwa AFC kini lebih dikendalikan oleh kekuatan uang dan petrodolar. Bahwa keputusan-keputusan penting bukan lagi berdasarkan asas sportivitas, melainkan pada siapa yang memiliki pengaruh dan kekuatan finansial lebih besar. Dalam permainan uang Konfederasi Sepak Bola Asia, tim nasional sepak bola Tiongkok tidak memiliki petrodolar maupun hak istimewa untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, tulis Sohu dengan nada getir. Mereka bahkan menyebut, jikapun China berhasil lolos, nasibnya tak akan jauh berbeda. Bahkan jika mereka berhasil masuk babak playoff, mereka hanya akan menjadi pelengkap penderita dalam sebuah pertandingan yang penuh intrik dan manipulasi. Daripada terus berhayal, lebih baik fokus membangun kekuatan dari akar rumput. Perbaiki sistem pelatihan muda, dan bicarakan soal Piala Dunia hanya ketika kita sudah benar-benar siap, pungkas media tersebut. Sementara itu, mantan pelatih timnas China, Branko Ivankovic, mengungkap keburukan Asosiasi Sepak Bola China, CFA, usai dipecat pasca kekalahan dari timnas Indonesia. Branko Ivankovic dipecat sebagai pelatih timnas China usai timnya tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Kroasia itu dicopot dari jabatannya setelah China finish di posisi kelima klasemen grup C putaran ketiga. Kepastian tersingkirnya China didapat setelah takluk 0-1 dari timnas Indonesia di laga ke-9 pada 5 Juni lalu. Kembali ke Kroasia setelah dipecat, Ivankovic tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Ia secara terus terang mengungkapkan alasan mengapa impian China untuk berlaga di Piala Dunia 2026 kandas begitu saja. Sorotan terbesar dalam pernyataan pelatih berusia 71 tahun itu adalah pendekatan konservatif para petinggi di CFA. Ia meyakini bahwa stagnasi ini menghalangi para pemain untuk mengakses filosofi sepak bola modern. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan mereka memahami skema taktik yang ia terapkan. Dalam 14 pertandingan resmi bersama China, Ivankovic hanya menang 4 kali, seri 2 kali, dan kalah 8 kali dengan persentase kemenangan 28,57%. Dalam sejarah pelatih yang pernah menangani China selama 10 pertandingan atau lebih, ia hanya mengungguli pendahulunya Alexander Jankovic sebanyak 27,78%. Meski begitu, Ivankovic meyakini rekor buruk di masa kepemimpinannya bukan semata-mata terjadi karena kesalahannya. Buktinya, China masih terus terpuruk dalam krisis setelah ia meninggalkan jabatannya.
Kabar menghebohkan Timnas U17. Atmosfer sepak bola usia muda kembali memanas. Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar sudah di depan mata dan gaungnya terasa hingga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Turnamen akbar ini akan mempertemukan 48 tim muda terbaik dari berbagai belahan dunia yang terbagi dalam 12 grup. Selama hampir 1 bulan penuh dari 3 hingga 27 November 2025, Qatar akan menjadi saksi pertarungan sengit antar bibit-bibit masa depan sepak bola dunia. Bagi Indonesia, keikutsertaan ini menjadi sejarah penting. Timnas U17 Indonesia kembali dipercaya tampil di ajang paling prestisius kelompok usia muda tersebut. Garuda Muda tergabung di grup H yang bisa dibilang sebagai salah satu grup paling berat. Mereka akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh, Brasil yang dikenal sebagai raksasa dunia, Zambia yang terkenal penuh kejutan, serta Honduras yang selalu tampil dengan permainan disiplin dan keras. Situasi ini jelas bukan hal yang mudah, namun bagi pelatih Nova Arianto, ini adalah ujian besar sekaligus kesempatan emas untuk menunjukkan perkembangan luar biasa timnya. Partisipasi Indonesia kali ini adalah keikutsertaan kedua secara beruntun di Piala Dunia U17. Pada edisi 2023, ketika Indonesia menjadi tuan rumah, Garuda Muda memang harus mengakhiri langkah mereka lebih cepat di babak penyisihan grup. Namun, pengalaman pahit itu kini dijadikan pelajaran berharga. Menatap edisi 2025, persiapan dilakukan jauh lebih matang. Pemusatan latihan telah digelar baik di dalam negeri maupun di luar negeri agar para pemain terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan internasional. Nova Arianto dan tim pelatih percaya hanya dengan jam terbang tinggi dan pengalaman menghadapi lawan besar, mental pemain bisa benar-benar terbentuk. Dan inilah yang paling dinantikan publik, jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia U17 di fase grup Piala Dunia 2025. Setiap laga akan menjadi ujian berat sekaligus ajang pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di level dunia. Harapan, doa, dan dukungan dari jutaan pecinta sepak bola tanah air tentu akan mengiringi setiap langkah mereka. Namun di tengah euforia persiapan menuju Piala Dunia, ada kabar lain yang tak kalah mengejutkan dan menjadi perbincangan hangat. David Odogu, bintang muda yang pernah bersinar di Indonesia, kini resmi berseragam AC Milan. Pemain berusia 19 tahun itu direkrut Rossoneri tepat di hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Semua proses berjalan sangat cepat, bahkan Odogu sendiri mengaku masih sulit percaya dengan apa yang terjadi. Senin lalu, AC Milan memperkenalkan 2 rekrutan sekaligus, Adrien Rabiot dari Olympique Marseille dan David Odogu dari Wolfsburg. Bagi Milanisti, kehadiran Odogu adalah sinyal regenerasi lini belakang yang penuh harapan. Semuanya terjadi begitu cepat, hanya dalam 24 jam terakhir. Rasanya luar biasa, saya masih tidak percaya. Saya bersyukur bisa berada di sini, dan ini sungguh membahagiakan, ujar Odogu kepada Milan TV dengan mata berbinar. Kontrak jangka panjang pun ditekan hingga 30 Juni 2029, dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Kisah perjalanan Odogu memang layak disebut luar biasa. Lahir di Berlin pada 3 Juni 2006, ia mengawali karier di Akademi Union Berlin sebelum kemudian berkembang di Wolfsburg. Pada April 2025, ia sudah mencatat debut di tim utama Wolfsburg dan tampil dalam 3 pertandingan Bundesliga, membuktikan bahwa dirinya siap naik level. Namun bukan hanya di level klub, kiprah Odogu juga bersinar di level internasional. Ia menjadi bagian penting timnas Jerman U17 yang menjuarai Euro U17 2023, sekaligus mengantarkan Jerman menjadi juara Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Timnas U17 belajar dari Piala Kemerdekaan jelang tampil di Piala Dunia. Timnas U17 Indonesia tengah menapaki jalan panjang penuh tantangan menuju panggung dunia. Gelaran Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang berharga untuk mengasah kemampuan, menguji mental, sekaligus menjadi cermin atas kesiapan Garuda Muda menghadapi lawan-lawan kelas dunia. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto menegaskan bahwa dari 3 pertandingan melawan Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali, para pemain telah mendapatkan pengalaman yang tak ternilai. Indonesia mencatat hasil imbang 2 sama melawan Tajikistan, meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan, namun harus mengakui keunggulan Mali dengan skor tipis 1-2. Meski begitu, Nova menyebut setiap laga itu adalah pelajaran penting yang akan membentuk karakter timnya. Pastinya para pemain membutuhkan uji coba seperti ini agar mereka bisa terus belajar, berkembang, dan menempa diri, ungkap Nova dengan penuh keyakinan. Sehingga ketika tiba waktunya tampil di Piala Dunia U17 2025 nanti, mereka benar-benar siap menghadapi tekanan dan kualitas lawan yang jauh lebih tinggi. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kualitas tim seperti Mali, Uzbekistan, maupun Tajikistan. Mereka sangat-sangat baik dan itu memberi banyak pelajaran untuk kita. Dengan nada penuh apresiasi, Nova menambahkan, saya sangat senang karena dari turnamen ini kita bisa melakukan evaluasi besar-besaran. Evaluasi ini akan menjadi modal berharga agar kedepannya kita bisa tampil lebih baik lagi.
Khusus menghadapi Mali, Nova menegaskan betapa spesialnya kesempatan tersebut. Ia bahkan sejak awal sudah mengingatkan para pemainnya bahwa laga itu bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah pengalaman yang bisa menjadi kenangan seumur hidup. Melawan Mali adalah momen langka, tutur mantan asisten Shin Tae-yong di timnas senior itu. Saya katakan kepada pemain-pemain, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin, karena tidak setiap hari kita bisa menghadapi tim yang punya reputasi besar di level dunia. Mali sendiri bukan tim sembarangan. Mereka adalah finalis Piala Dunia U17 edisi 2015 dan berhasil finish peringkat ketiga pada edisi 2023 di Indonesia setelah menumbangkan Argentina dengan skor telak 3-0. Untuk hari ini, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Lanjut Nova, dari awal saya sudah sampaikan, kita harus antusias menghadapi Mali, dan saya melihat mereka benar-benar menjawab tantangan itu. Walaupun kalah, tapi pengalaman menghadapi tim kelas dunia seperti Mali sungguh luar biasa. Uji coba ini benar-benar sangat bermanfaat bagi kami, karena dari sini kami bisa belajar lebih banyak lagi dan menatap masa depan dengan keyakinan lebih kuat. Perjalanan Garuda Muda belum berakhir. Setelah menyelesaikan Piala Kemerdekaan, Timnas U17 akan langsung bertolak ke Eropa untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bulgaria. TC ini akan digelar mulai 1 hingga 14 September dengan agenda uji coba menghadapi 3 tim berbeda sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia. Nova menyebut, pemusatan latihan di Eropa akan menjadi fondasi krusial untuk membentuk mental bertanding sekaligus mengukur sejauh mana perkembangan timnya. Puncak perjuangan akan hadir di bulan November mendatang. Piala Dunia U17 2025 di Qatar sudah menanti. Indonesia tergabung di grup H, sebuah grup yang bisa dibilang sebagai grup neraka, bersama raksasa sepak bola Brasil, tim tangguh dari Amerika Tengah Honduras, serta Zambia yang dikenal penuh kejutan. Di sanalah Nova Arianto dan anak asuhnya, termasuk bintang muda Zahabi Goli dan rekan-rekannya, akan menguji hasil kerja keras mereka. Semua pengalaman dari Piala Kemerdekaan, ditambah pemusatan latihan di Bulgaria diharapkan akan menjadi bahan bakar semangat bagi Garuda Muda. Mereka akan melangkah dengan kepala tegak, membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk membuktikan bahwa sepak bola negeri ini mampu bersaing di panggung dunia. Oxford United raih poin pertama oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand masih tak ada kabar. Oxford United akhirnya bisa tersenyum tipis setelah meraih poin perdana mereka di ajang Championship 2025-2026. Namun, kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh. Dua nama yang dinantikan oleh Romeni dan bintang muda Indonesia Marcelino Ferdinand masih tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Absennya kedua pemain ini semakin menambah tanda tanya besar di kalangan supporter, terutama ketika tim tengah berjuang keras keluar dari tren negatif. Laga melawan Coventry City di Kassam Stadium Sabtu 30/8/2025 berjalan penuh drama. Oxford United sempat dipaksa menelan ludah pahit ketika gawang mereka jebol lebih dulu pada menit ke-12 lewat aksi cepat Haji Wright. Meski tertekan, semangat juang tuan rumah tak luntur. Will Langhier akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19, membuat publik tuan rumah kembali bergemuruh. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Coventry kembali menusuk pertahanan Oxford dan sukses mencetak gol kedua melalui Thorpe di menit ke-37. Situasi ini sempat membuat tribun stadion sunyi seketika, seolah deja vu dari kekalahan-kekalahan sebelumnya. Tapi Oxford United menolak menyerah. Dukungan supporter yang terus bernyanyi sepanjang laga akhirnya berbuah hasil ketika Cameron Brannagan, ex-pemain Liverpool, muncul sebagai penyelamat. Sepakan kerasnya di menit ke-75 menembus jala Coventry dan memastikan Oxford terhindar dari kekalahan beruntun keempat. Skor 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi sebagian orang, 1 poin terasa hambar. Namun bagi Oxford yang sebelumnya menderita 3 kekalahan berturut-turut, hasil ini ibarat angin segar yang memberi harapan baru untuk bangkit. Pelatih Gary Rowett, meski belum sepenuhnya puas, mengaku lega dengan perjuangan anak asuhnya. Ia menilai tim tampil lebih baik dibandingkan laga-laga sebelumnya, meski masih banyak kelemahan yang harus segera diperbaiki. Pertandingan itu cukup menyenangkan untuk ditonton. Saya cukup puas dengan sebagian besar penampilan mereka, ujar Rowett seusai pertandingan. Ada momen di babak pertama di mana saya sampai menutup mata dengan tangan, dan juga momen di akhir ketika bola menghantam mister gawang. Itu sungguh membuat jantung berhenti sesaat. Rowett pun mengakui bahwa Oxford masih terlalu mudah membiarkan lawan masuk ke area berbahaya, sebuah hal yang harus segera diperbaiki jika tidak ingin kembali terpuruk. Di balik catatan positif, ada bayangan masalah lain yang membuat sang pelatih frustrasi, badai cedera. Oxford kehilangan sejumlah pemain kunci dan absennya Romeni serta Marcelino semakin memperparah situasi. Hingga kini, belum ada kepastian kapan keduanya bisa kembali ke lapangan, membuat fans Oxford dan penggemar sepak bola Indonesia gelisah menunggu kabar terbaru. Jujur saja, saya merasa sangat frustrasi dengan kondisi ini, kata Rowett. Rasanya belum pernah mengalami musim yang dimulai dengan begitu banyak cedera di area-area penting.
Jika situasi ini tidak segera membaik, saya mungkin harus mengubah susunan pemain dengan cara yang bahkan saya sendiri tidak pernah siapkan sebelumnya. Oxford memang berhasil mencuri 1 poin, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Sampai kapan mereka bisa bertahan tanpa kehadiran oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand? Publik masih menunggu, berharap keduanya segera kembali untuk mengangkat performa tim yang sedang berjuang keras keluar dari tekanan.